Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab selalu berlomba-lomba dalam ikhtiar berbuat kebaikan. Semangat bersedekah beliau itu berapi-api. Baru saja Umar bin Khattab berniat untuk bersedekah, namun Umar sudah terlebih dulu bersedekah. Kita pernah mendengar satu kisah sahabat Rasulullah SAW yang paling kaya. Ketika Rasul berkata, "Wahai sahabatku, kamu adalah orang yang paling akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa yang terjadi ya Rasulullah? Karena hisab kekayaanmu itu begitu teramat lama. Ketika mendengar pernyataan baginda Nabi, sahabat itu menangis sejadi-jadinya. Abdurrahman bin Auf menangis sekuat tenaganya. Dia tidak ingin masuk surga paling akhir. Dia ingin sekali masuk surga paling awal. Sehingga dia berdoa kepada Allah untuk dimiskinkan. Baikkan. Mereka sangat tersentuh oleh apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kenapa mudah tersentuh? Karena memiliki kebeningan dan kejernihan hati yang tidak penuh dengan sandiwara. Sehingga dakwah apapun yang disampaikan oleh baginda Nabi itu menusuk sampai ke tulang susumnya. Ketika Abdurrahman bin Auf dikatakan oleh Rasul, "Kamu adalah orang yang masuk surga paling akhir karena hisab harta kekayaanmu itu sangat banyak." Hisab yang paling banyak di yaumil akhir nanti para hadirin adalah hisab harta kekayaan kita. Kekayaan itu dari depan dari belakang akan dipertanyakan oleh Allah. Kau dapatkan sumbernya dari mana dan kau pergunakan untuk apa harta kekayaanku yang aku titipkan kepada dirimu. Bayangkan, kekayaan itu bukan milik kita tapi titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendengarkan kalimat itu, doa apa yang dimunajatkan oleh Abdurrahman bin Auf? Dia berdoa kepada Allah, minta miskin agar dimiskinkan oleh Allah. Ada tidak model manusia seperti ini hari-hari ini? Ketika dibilang hisab harta benda itu paling lama dan paling rumit, namun saban kali kita angkat tangan kita dan saban kali kita berdoa, apa yang kita minta tidak jauh daripada kekayaan. Apa yang kita minta tidak jauh daripada kemewahan kehidupan dunia ini. Bukankah kita tahu sesungguhnya harta itu adalah hisab yang paling lama? Tapi tetap saja kita sangat mencintai kemewahan dan kemegahan kehidupan dunia itu. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dalam rangka memperbaiki sisi ibadah. Kemudian yang terakhir, baginda Nabi diutus oleh Allah dalam rangka memperbaiki sisi muamalah. Muamalah yang penuh dengan penipuan menuju muamalah yang penuh dengan nilai-nilai kejujuran. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin sedikit merenung dari sebuah firman Allah yang Allah sampaikan kepada kita dalam surat Al-Imran ayat 110, ketika Allah memerintahkan malaikat Jibril mewahyukan ayat ini kepada Rasulullah SAW, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu itu, umat Islam itu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena umat Islam itu adalah umat yang senantiasa menghiasi kehidupannya untuk menyuruh orang berbuat nilai-nilai kebaikan, beramar ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran, mengingatkan manusia untuk tidak terjerumus pada lembah penistaan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga pilar ini yang akan tetap mempertahankan umat Islam menjadi umat terbaik dalam kancah kehidupan di permukaan dunia ini. Yang pertama, di saat kita masih menjadi juru-juru dakwah, agen-agen kebaikan,
kita harus menyadari para hadirin, mengajak manusia untuk senantiasa berbuat baik itu bukan hanya tugas seorang dai dan tidak hanya dibebankan pada seorang ustadz, kiai atau guru. Setiap kita, apapun profesi kita, mengajak orang untuk berbuat kebaikan itu melekat pada diri kita. Kita menjadi pedagang, maka jadilah pedagang yang jujur, yang mampu menghiasi perniagaannya dengan akhlakul karimah. Dari situ orang akan tersentuh dan terenyuh. Pada akhirnya mereka terkesima untuk mau mengikuti gaya berdagang kita. Kalau pada hari ini kita menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang disodorkan oleh Allah. Dengan kepemimpinan itu dia manfaatkan mengajak manusia pada nilai-nilai kebaikan. Bukan justru sebaliknya. Ketika kita diamanatkan jabatan kepemimpinan singgasana kerajaan, namun kita tumbuh dan tampil menjadi pemimpin-pemimpin yang kerdil, pemimpin-pemimpin yang tidak menebarkan kebaikan dan keadilan. Bagaimana orang mau taat kepada kita kalau kita menyalahgunakan itu seluruhnya? Coba bayangkan para jamaah, kalau mengajak orang untuk berbuat baik hanya ditugaskan pada mereka-mereka yang notabene adalah sebagai dai, maka kebaikan itu tidak akan tumbuh di permukaan dunia ini. Secara kuantitas saja jumlah dai lebih sedikit dibandingkan profesi-profesi lainnya. Ibarat orang berkendara, dai itu menggunakan kendaraan bemo, sementara orang lain menggunakan pesawat jet yang kecepatannya tidak akan berimbang. Satu sisi kita mengajak orang untuk berbuat baik, namun sisi lain berapa banyak manusia-manusia yang terjerumus pada lembah-lembah penistaan. Belum lagi pengaruh media sosial dan lain sebagainya. Oleh karena itu siapapun kita punya tanggung jawab untuk beramar ma'ruf wa nahi munkar, mengajak orang untuk mau melakukan aktivitas kebaikan, dan sisi lain kita ingatkan mereka itu agar tidak terjerumus pada lembah-lembah kezaliman dan kemungkaran. Kemudian yang ketiga, wa tu'minuna billah, tetap mempertahankan keistiqomahan iman kita kepada Allah. Kalau kita mampu menjaga iman kita kepada Allah sampai akhir hayat kehidupan kita, dakhalal jannah, Allah akan persembahkan surga untuk kita. Lalu apa sih yang terjadi pada konsep dan metodologi dakwah kita? Bukankah setiap masjid dan mushola dihiasi oleh kajian-kajian keislaman? Seiring dengan kajian-kajian keislaman itu dilakukan dan disampaikan, namun seiring itu pula manusia tidak tersadarkan untuk mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring seruan-seruan kebaikan itu disiarkan dan dibunyikan, namun seiring itu juga manusia yang berbuat kezaliman jauh lebih banyak dibandingkan manusia yang menyadarkan dirinya melakukan aktivitas kebaikan. Ada apa dengan konsep dakwah kita? Ada apa dengan metodologi amar ma'ruf wa nahi munkar kita? Bukankah masjid ini melakukan kajian-kajian keislaman secara rutin, secara maraton, secara kontinu, namun tetap saja manusia-manusia yang mau datang ke masjid ini tergambarkan wajahnya. Ada apa dengan konsep dan metodologi dakwah kita? Ini kali yang menjadi renungan besar untuk kita seluruhnya. Sudah saatnya kita berdakwah dengan gaya yang penuh kesantunan dan kesopanan. Sampaikan dakwah itu dengan bahasa yang baik, dengan kosakata yang rapi, dengan peribahasa yang menarik, sehingga orang yang mendengarkan dakwah itu mampu tersentuh mata batinnya. Kita belum lagi berbicara suasana hatinya yang bening dan teduh. Belum lagi kita berbicara daripada sisi hidayah. Kalau sudah berbicara sisi hidayah, itu sudah berbicara sisi final dalam sebuah kehidupan. Kita sedang berbicara ikhtiar, konsep dan metodologi dakwah kita agar dakwah itu tetap tepat sasaran,
diterima oleh lapisan masyarakat. Dari mendengar saja masyarakat sudah tertarik. Kalau sudah tertarik, masyarakat mau datang. Kalau sudah mau datang, insya Allah masyarakat itu mau mengamalkan apapun yang disampaikan oleh juru dakwah. Kenapa manusia hari-hari ini agak sedikit alergi dengan istilah dakwah itu? Karena boleh jadi dakwah yang kita kembangkan saat ini adalah dakwah yang disampaikan dengan bahasa-bahasa yang begitu teramat kasar, bahasa-bahasa yang hanya menebarkan fitnah dan perpecah belahan, kalimat-kalimat yang tidak menyatukan tapi menjatuhkan. Kita kadang-kadang sebagai juru dakwah menggiring komunitas kita untuk hanya mau mengikuti apa yang kita ajarkan dan menyalahkan kalimat-kalimat orang lain, sementara mereka berdiri pada background yang sama, ingin mengajak orang pada sisi kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Sudah saatnya juru dakwah ini bersatu untuk meningkatkan kualitas dakwahnya di permukaan bumi Palu ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini bisa menjadi perbendaharaan ilmu untuk kita seluruhnya, sekaligus bisa merubah rotasi gaya kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Kita berdoa kepada Allah agar hidayah Allah tertancap dalam mata batin kita. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri kami yang dhaif. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada para jamaah. Akhirul kalam wa aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Waffana ya karim ya arhamar rahimin irhamna wa bihaqqil fatihah wa bisyiril fatihah wa bil mu'jizatil fatihah wa bisafa'atil fatihah. Istajib lana ya Allah, istajib lana ya Rahman, istajib lana ya Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbi da'awahum subhanakallahumma wa bihamdika assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala di lapangan RT 04.